Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Salsa Nuraini. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudulkan tanggung jawab seorang siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam sebuah acara. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, termasuk kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang terhormat, kita adalah pelajar, maka kita harus tahu status dan peran kita. Status kita adalah pelajar, maka peran kita adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang pelajar harus menanamkan rasa tanggung jawab pada diri masing-masing. Tanggung jawab seorang pelajar adalah belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan kepadanya, disiplin dalam menjalani tata tertib sekolah. Artinya, setiap pelajar wajib dan mutlak melaksanakannya. Tanggung jawab tersebut tanpa terkecuali. Tapi, kenyataannya banyak pelajar yang merasa terbebani dengan kewajiban mereka sebagai pelajar. Pelajar berangkat ke sekolah tidak lagi untuk tujuan belajar, akan tetapi dijadikan sebagai ajang untuk ketemu, kumpul dengan teman-teman, ngobrol, dan lainnya. Sementara tugas sejatinya untuk belajar dan menimba ilmu sudah bukan lagi menjadi pokok, tapi ini realita dan potret pelajar masa kini. Selalu menginginkan sesuatu tanpa bersusah payah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa hakikat pelajar dan pemuda saat ini adalah pemimpin hari esok. Ketika pelajar hari ini sudah kehilangan kesadaran akan status dan perannya, apakah pelajar yang seperti itu yang akan memimpin negeri 1000 cerita tentang kekayaan alamnya ini? Sedangkan dalam sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia, peranan pelajar dan pemuda sebagai kaum intelektual pemuda tidak bisa dipisahkan. Mereka selalu menjadi penggagas, pelopor, dan penggerak dalam setiap upaya perubahan semenjak kita belum merdeka. Para pelajar dan pemudalah yang menorehkan kemerdekaan di bumi yang bergelar Zamrud Khatulistiwa ini. Tetapi keadaan para pemuda di zaman kemerdekaan sekarang ini sungguh bertolak belakang dengan keadaan para pemuda di zaman sebelum kemerdekaan dahulu. Pemuda sekarang lebih memikirkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan, bahkan sampai mengacuhkan serta tidak memedulikan kepentingan orang lain, apalagi kepentingan negaranya. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang terhormat, pelajar adalah generasi penerus dan berkembang menjadi pemuda. 10 pemuda dapat merubah dunia ini. Hal ini pernah diungkapkan oleh sang proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Berikan aku 1 pena, maka insya Allah akan kubuat Rasulullah tersenyum bahagia. Bung Karno jelas ingin menunjukkan bahwa kekuatan pemuda sangat besar. Dengan 10 orang pemuda, ia yakin dapat mengguncangkan dunia. Ini berarti keberadaan pemuda Indonesia merupakan sebuah potensi besar yang dimiliki bangsa ini. Tanpa pemuda, maka kehidupan sebuah bangsa dapat dikatakan tidak memiliki masa depan. Siapa yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin jika bukan para pelajar? Siapa yang akan mengharumkan nama negara jika bukan pelajar? Jika dianalogikan, sebuah negara tanpa pelajar itu bagaikan malam tanpa bintang, bunga tanpa kumbang, dan bangunan tanpa tiang. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang terhormat, pelajar mempunyai pemikiran yang kritis terhadap masalah yang ada di sekitar, mengangkat realitas sosial yang terjadi di masyarakat, dan bisa juga memperjuangkan aspirasi masyarakat. Secara umum, peran pelajar antara lain sebagai penyampai kebenaran,
sebagai agen perubahan, dan yang paling utama sebagai generasi penerus bangsa. Kita sebagai pelajar jangan hanya sekedar menjadi pelajar, tetapi kita harus bisa mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan jiwa sosial dan juga kemampuan soft skill dan hard skill. Dan yang paling utama yaitu kita sebagai pelajar harus bisa membawa negara ini ke dalam perubahan yang lebih baik. Sebagai pelajar adalah the leader of tomorrow. Makanya di tangan kaum pelajarlah nasib sebuah bangsa dipertaruhkan. Jika kaum pelajar memiliki semangat dan kemampuan untuk membangun bangsa dan negaranya, maka sesungguhnya semua itu akan kembali kepadanya. Hasil pembangunan dalam aspek apapun sebenarnya adalah untuk kepentingan dirinya dan masyarakat. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang terhormat, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.